Santo Anselmus, bapak teologi kalau di Kristen. Dia yang bikin teologi itu dengan definisi faith seeking understanding, keimanan yang mencoba untuk memahami. Karena orang percaya, orang beriman itu akan lebih mantap kalau paham. Semantap-mantapnya orang percaya tidak paham, tetap lebih mantap percaya dan paham. Kamu percaya tidak paham, investasi jatuhnya bisa investasi bodong. Tapi kalau percaya dan paham yang kamu percaya apa, itu biasanya imannya lebih mantap. Dari situlah nanti lahir teologi. Duluan di Kristen kalau teologi. Dan ketika Kristen bersentuhan dengan Islam, umat Islam dihadapkan dengan pertanyaan yang sama terusan. Kalau Islam jawabannya apa? Dari situlah mulai lahir sekte-sekte teologi di Islam. Setelah sebelumnya juga sudah banyak sekte teologi di Kristen. Kalau kalian ada yang belajar teologi Kristen, aliran-alirannya sebanyak aliran-aliran dalam Islam. Ada yang modusnya kayak Jabariyah, ada yang modusnya kayak Qadariyah, mirip-mirip. Cuma mungkin orang Islam lebih ganas kalau berteologi, tapi orang Kristen lebih halus. Tapi aliran-alirannya juga banyak. Kalau kalian belajar itu kan hampir aliran itu tidak bisa dihitung. Yang Advent lah, yang inilah, yang itulah. Setiap daerah ada gerejanya. Apalagi Hindu Bali itu bisa setiap rumah ada puranya. Dan itu tidak masalah. Oke. Argumen ontologis orang ini satu-satunya argumen yang a priori, dari akal ke akal. Jadi bayangkan, ini diawali dari bayangkan. Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah wujud yang paling besar, yang paling agung, yang bisa kita pahami. Nah, jadi kalau ada orang tanya, Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Apa sih Tuhan itu? Tuhan wujud yang paling besar yang bisa kita pahami. Loh, dari mana kok dengan definisi ini kamu bilang Tuhan itu ada? Ya, karena kalau namanya paling besar, itu dia harus ada. Kok bisa begitu? Misalnya gini, kalau ada sesuatu antara dalam bayangan saya punya uang banyak sekali, hanya dalam bayangan, dengan saya punya uang banyak sekali dalam kenyataannya, itu lebih besar mana? Lebih besar yang dalam kenyataan kan? Maka yang paling adalah yang ada dalam kenyataannya. Jadi Tuhan dalam bayangan kita itu kan gak ada kenyataannya, tapi kita yakini itu sebagai paling besar, paling agung, paling utama. Kalau itu paling, dia pasti ada kenyataannya. Kalau masih belum ada kenyataannya, belum paling dia. Karena untuk derajat paling itu harus ada kenyataannya. Kayak uang tadi loh, uangku paling banyak, tapi cuma dalam bayangan. Nah itu lebih banyak lagi, uangku paling banyak dan ada kenyataannya. Berarti yang paling adalah yang ada kenyataannya ini. Tentang Tuhan juga begitu. Kalau tadi hanya sekedar konsep, pokoknya saya yakin Tuhan itu paling besar. Begitu kita ngomong Tuhan paling besar, berarti dia ada kenyataannya. Karena kalau dia cuma konsep, dia belum paling. Nah itu mikir itu bos. Jadi orang pinter itu gitu. Awalnya kamu disuruh ngelamun aja, bayangkan cewek paling cantik. Cewek cantik itu yang rambutnya panjang, yang paling cantik loh ya. Iya pak, yang rambutnya panjang, yang kulitnya putih dan seterusnya. Nah, oh itu belum paling cantik. Milikku lebih cantik. Kriteriaku persis kayak kamu, tapi dia harus ada dalam kenyataannya.
Nah, itu kan berarti lebih cantik yang ada dalam kenyataan ini dibandingkan yang cuma dalam khayalan. Tuhan juga begitu. Awalnya cuma kita yakini aja kan dia zat yang paling besar. Tapi begitu kita yakini dia zat yang paling besar, berarti dia harus ada, pasti ada dalam realitas. Kalau dia nggak ada, dia belum paling besar. Karena antara cuma konsep dengan ada kenyataannya, lebih besar yang ada kenyataannya. Maka yang paling besar ini harus ada kenyataannya, karena kita kasih atribut paling. Itu argumennya Santo Anselmus. Jadi nggak perlu capek-capek lihat alam semesta, sambil nongkrong aja dipikir, dirumuskan pakai akal. Tuhan pasti ada. Kenapa? Karena kita yakin dia paling besar, paling agung, paling... Oke. Sekarang kita lihat kritiknya. Yang mengkritik keras Anselmus ini Immanuel Kant. Yang pertama, pikiran-pikirannya Anselmus itu tetap sifatnya a priori. Kenapa? Nggak ada pembuktian empirisnya. Sedahsyat apapun, mbok kamu tadi bilang ini nyata, ini nggak nyata, semuanya kan bulatnya di pikiran. Kalau masih dalam pikiran saja, ya tetap a priori, dari akal ke akal. Tidak bisa disimpulkan kenyataan. Itu hanya ngomong di kritik yang kedua bahwa Tuhan itu ada, dan yang satu ngomong konsep tentang Tuhan, yang satu ngomong konsep Tuhan yang benar-benar ada. Jadi kritik pertamanya kan itu. Kritik keduanya Immanuel Kant, kesalahan besarnya Anselmus adalah mencampur antara first order predicate dan second order predicate. First order predicate itu predikat yang nambah sesuatu pada barangnya. Misalnya mikrofon ini warnanya hitam. Hitam ini first order, nambah sesuatu, keterangan tentang mikrofon ini. Tapi yang second order itu nggak nambah apa-apa. Kalau saya ngomong mikrofon ini ada, itu kan nggak nambah apa-apa, karena begitu aku ngomong mikrofon ini, ya mesti ayo ono. Itu namanya first order. Ya kayak kamu kalau ditanya tadi loh, gimana pacar kriteriamu yang kamu cari kayak gimana? Saya nyari pacar yang putih, Pak, yang rambutnya panjang, yang kakinya 4, yang misalnya contoh ini misalnya. Terus contoh ini. Nah, yang satunya kalau kamu kriterianya, ya saya persis kayak dia sih, Pak, rambutnya panjang, kulitnya putih, tapi harus ada, Pak. Itu seolah-olah yang kedua ini lebih pintar. Atau kamu selalu bilang hidup, Pak, misalnya. Seolah yang kedua ini lebih pintar. Tapi kalau bagi Immanuel kan itu yang kedua ini justru lebih bodoh. Kenapa? Dia tidak ngerti membedakan first order predicate dan second order predicate. Kalau aku tanya pacar yang kamu inginkan, itu maksudku berarti yang first order ini. Ya mesti wes ono, cuma cirinya yang kayak gimana. Itu kan kadang-kadang kamu, wah pinter kamu, ditambahi kulitnya putih, rambutnya panjang dan ada. Itu kayak lebih pinter yang ini, tapi ini lebih bodoh. Nggak ngerti level pembicaraan. Gitu loh. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Anselmus. Level ngomongnya kacau. Jadi nyembulet, nggak jelas. Nah itu kritik dari Immanuel Kant terhadap Anselmus. Kalau ini argumennya Pascal, sudah sering tak sebut. Taruhan. Kalau kamu bingung-bingung, main judi aja untuk percaya Tuhan. Tuhan ada atau Tuhan gak ada. Kalau kamu beriman dan Tuhan ada, kamu akan dapat kebahagiaan abadi besok di surga. Dan agak susah dikit di dunia. Suruh sholat, suruh puasa, suruh baik sama orang lain. Kan susah dikit di dunia, tapi kebahagiaannya abadi.
Dan kamu beriman kok ternyata Tuhan nggak ada, ya rugi dikit tadi ruginya. Tapi kalau kamu tidak beriman, kalau Tuhan benar-benar ada, susahmu abadi besok setelah mati. Kalau Tuhan nggak ada, ya untungmu dikit. Kalau Tuhan nggak ada kan 50-50. Yang beriman juga ndak apa-apa, memang Tuhan nggak ada, ya wis. Yang tidak beriman juga ndak apa-apa. Tapi kalau Tuhan ada, yang beriman bahagia abadi, yang ndak beriman susah abadi. Jadi mending beriman aja. Itu argumennya Pascal. Yo, saya ndak perlu ngeritik argumen ini. Ini argumen spekulatif, spekulasi. Ini tidak membuktikan apa-apa tentang Tuhan benar ada apa enggak. Ini kan cuma nyari jalan aman. Wis percaya wae ben selamat kan gitu. Ya, ndak ada argumennya. Jadi yo, kalau kepepet kalian boleh pakai senjata akhir ini. Ya, senjata pamungkasnya ini. Kalau kalian diajak debat susah jawabnya untuk punya Tuhan apa enggak, karena kalian beriman pakai argumen ini. Paling enggak ya pakai Pascal lah. Biar aja kamu enggak beriman, yang penting besok kalau ternyata Tuhan enggak ada, ya enggak apa-apa. Kita nasibnya sama, wong enggak ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada, nasibmu kamu akan susah abadi di akhirat. Aku seneng abadi di akhirat. Nah ini finalnya itu. Cuma itu tadi, ini senjata rahasiamu aja kalau sudah kepepet. Atau argumennya Immanuel Kant. Saya sering cerita ini jadi gak usah tak ulang. Katanya Immanuel Kant, ya Tuhan harus ada untuk jadi panitia hari kiamat. Ya kan? Sebenarnya ini pikiran basisnya kan moralitas. Manusia wajib bermoral. Untuk bikin manusia mau bermoral, syaratnya 3. Bebas, ada kebebasan, ada keabadian, dan ada Tuhan. Keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati. Kenapa? Karena kalau nggak ada 3 hal ini, orang nggak akan mau berbuat moral. Kalau nggak ada kebebasan, moralitas nggak ada harganya. Ya kan? Kamu merkosa orang kok dipaksa, nggak ada harganya. Kamu nggak bisa disalahkan. Kamu kok merkosa orang sampai 5 kali? Saya dipaksa, Pak. Kalau nggak diperkosa dibunuh saya, Pak. Nah itu kamu kan nggak bisa disalahkan. Kok kamu korupsi sampai 2 triliun? Saya dipaksa, Pak. Dipaksa keadaan. Oke. Kalau dipaksa berarti tidak bernilai perbuatanmu. Maka harus ada kebebasan. Yang kedua, kenapa harus ada hidup sesudah mati, harus ada hidup abadi? Karena banyak orang bermoral yang hidupnya sumpek sampai mati. Loh ini orang jadilah ini yang jahat kok seneng terus. Yang bermoral tiap hari melakukan kebaikan kok susah terus hidupnya. Apa gunanya terus hidup bermoral? Sampai mati gitu. Maka harus ada hidup sesudah mati, untuk perhitungan, pembalasan, reward and punishment. Sesudah mati harus ada itunya. Cuma untuk bisa menjalankan sistem reward and punishment ini kan harus ada panitianya. Maka harus ada Tuhan sebagai ketua panitia yang ngopeni reward and punishment ini. Ya nanti dibantu malaikat-malaikat jadi seksi bagian apa gitu. Ya, tapi Tuhan harus ada. Jadi itu argumen moral namanya. Tuhan tidak ada secara dirinya sendiri, dia cuma implikasi dari kewajiban moral. Kelemahannya jelas argumen ini. Sebenarnya Tuhan bisa tidak benar-benar ada. Dia cuma postulat yang diasumsikan ada untuk menjaga moralitas. Jadi argumen ini tidak banyak disebut. Kenapa? Ini sebenarnya bukan argumen tentang Tuhan, tapi argumen moralitas. Kalau kalian cari di filsafat agama, mungkin jarang disebut argumen moralnya Kant.
Oke, terus ini yang jadi favorit banyak orang, meskipun tetap ada kelemahannya. Religious experience tidak bisa Pak Tuhan memang dibahas pakai akal, harus dialami langsung, harus disadari kehadirannya dalam kehidupan. Oh, ini luar biasa. Para mistikus, para sufi semuanya bilang begitu. Boleh sih, cuma kelemahannya apa? Religious experience itu macam-macam. Setiap orang mengalami sesuai tradisi masing-masing, bahkan dalam agama yang sama sesuai versi masing-masing. Ini susah. Ada yang mengalami versi Ahmadiyah, melahirkan Mirza Ghulam Ahmad, merasa dapat wangsit dari Allah. Ada yang mengalami versi Lia Aminuddin, ada yang mengalami macam-macam, banyak. Itu kan bikin pening. Allah kok bisa ya ngasih wahyu pada Lia Aminuddin? Allah kok bisa ngasih wahyu pada Musaddiq? Loh, itu kan hasil religious experience-nya dia menyimpulkan. Wah, sama kayak Sultan kan. Sultan meditasi berapa hari di kamarnya, terus jadi kontroversi sampai hari ini. Ketika orang tanya, loh jangan dibantah, ini wahyu dari Allah lewat para leluhur. Susah bantahnya kamu. Jadi modelnya macam-macam kalau itu religious experience. Karena apa? Peristiwanya sangat subjektif dan susah. Akhirnya apa? Susah diverifikasi. Membuktikan benar salahnya Sultan itu benar apa enggak sih dapat wahyu dari Allah, itu susah kamu membuktikannya, karena itu momen subjektif. Kamu bisa tiba-tiba besok pagi bilang, tadi malam Allah datang padaku, dia menyuruhku untuk apa gitu. Loh, itu orang bilang kamu salah juga kan, kayak tenan. Atau jangan-jangan itu karena momen subjektif. Momen religious experience itu tidak bisa didekati dengan akal secara rigid. Kebanyakan tinggal kamu percaya apa enggak. Kalau kiaimu yang alami kamu percaya, kalau dari kelompok sana lawan aliranmu ya kamu tidak percaya. Kan begitu biasanya. Meskipun lu saya benar, ada yang tidak percaya karena bukan dari kelompokku. Kalau kelompokku aku percaya. Makanya kadang-kadang tak bayangkan seandainya Imam Mahdi turun beneran dan bukan dari kelompok kita, itu mesti Imam Mahdinya kita tolak. Atau jangan Imam Mahdi lah, Nabi Isa. Kan kita percaya Nabi Isa besok turun. Kok tiba-tiba besok pagi tiba-tiba di Tugu sana ada Nabi Isa didatangkan oleh Allah. Isa, sudah waktunya kamu turun. Ya saya milih Jogja, Gusti Allah, orangnya kalem-kalem. Tiba-tiba terus di depan Tugu dia bilang, aku ini Nabi Isa loh, diutus oleh Allah. Paling nggak sampai siang dia sudah ditangkap polisi. Iya, taruhan berapa dia mesti masuk penjara. Kalau nggak masuk pakem, dianggap menistakan agama atau dianggap orang gila. Tak bayangkan mesti gitu kalau bilang. Mau dia teriak-teriak, aku beneran nih diutus oleh Allah ini sudah akhir zaman ini. Paling gak peduli polisi ini. Kamu juga gak peduli. Paling anggap orang gila gitu aja. Apalagi pakai kostum terakhir, dia hanya pakai cawet itu terus nas. Iya. Alamat masuk pakem itu sudah. Iya kan, abot. Itu kelemahannya religious experience. Pengalamannya sangat subjektif. Kalau tiba-tiba bapakmu begitu kamu pulang kampung, dia terus bilang, nak, tadi malam kayak Nabi Ibrahim. Iya, nggak mungkin kamu begitu dibilang kayak Nabi Ibrahim, kamu langsung lari duluan. Nah, itu kelemahannya religious experience. Sangat subjektif, susah diverifikasi. Oke.
Ini sisanya. Itu tadi argumen-argumen besar yang banyak dipakai orang. Sisanya